Keluarga besar Bah Surodiko. Kisah ini adalah kisah yang tidak pernah diceritakan atau untold story. Terjadi tahun 1962 di sebuah dusun kecil di lereng Gunung Raung sebelah selatan, sebelah timur Gunung Kumitir. Dusun ini bernama Lembah Biru. Ada seorang pendekar pilih tanding bernama Ahmad Hussein, lebih dikenal dengan sebutan Bahwir Kindar. Bahwir lahir tahun 1918. Salah satu orang yang dipaksa ikut kerja paksa di zaman penjajahan Jepang, membangun terowongan kereta api yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Terowongan yang menerobos Gunung Kumitir. Selain membangun terowongan tersebut, Bahwir juga dipaksa ikut kerja paksa untuk membangun benteng milik Jepang di pantai Gerajakan, Laut Selatan. Kabar yang berembus, Bahwir memiliki ajian seipi angin. Dari lereng Gunung Raung ke pantai Gerajakan selalu jalan kaki. Meski hanya berjalan kaki, perjalanan ditempuh dengan waktu yang sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan kuda. Selain ajian seipi angin, ada satu ajian lagi yang jarang diketahui orang. Bahwir memiliki ajian Gembolo Geni Bolo Sewu. Tidak banyak yang tahu dari mana Bahwir berasal karena Bahwir bukan penduduk asli lereng Gunung Raung. Bahwir berasal dari Magelang. Tersesat ke Banyuwangi saat dalam pelarian. Bahwir melarikan diri dari kejaran para tuan tanah di zamannya yang terpesona oleh ketampanan Bahwir. Para tuan tanah yang gemar menjadikan laki-laki sebagai kekasih. Mereka menjadikannya sebagai rebutan. Daripada tidak mendapatkan Bahwir, lebih baik melihatnya menjadi mayat. Bagi mereka, kegagalan adalah aib. Bahwir dikejar-kejar akan dibunuh. Dalam pelarian, Bahwir mengabdi pada sebuah keluarga Surodiko, salah satu orang yang babat alas dan membangun Lembah Biru. Selain itu, juga bersahabat dengan Macan Putih, salah satu penguasa lereng Gunung Raung, Gusti Pangeran Sawedang. Suasana dusun Lembah Biru dan dusun-dusun di sekitarnya seperti Telaga Mukti, Paras Tembok dan beberapa desa di sekitarnya sangat mencekam. Padi-padi yang hampir panen tiba-tiba dipanen tanpa izin kepada pemiliknya. Buah-buahan dan hasil bumi lainnya yang ditunggu untuk panen juga tiba-tiba dipanen tanpa izin. Jika berani melawan, akan kehilangan nyawa secara misterius. Tiba-tiba mayatnya sudah berdiri di lereng-lereng jalan berbukit yang ada di sekitar dusun Lembah Biru. Mayat-mayat itu diberdirikan tanpa kepala. Para petinggi PKI sering mengadakan pesta berupa pertunjukan janger, ketoprak dengan menyanyikan lagu genjer-genjer sebagai lagu wajib. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka sudah memiliki banyak sekali pengikut. Entah itu karena takut atau tergiur oleh segala kemudahan yang mereka janjikan. Namun, di antara hingar-bingar yang terlihat, jelas suasana mencekam. Siapa yang terlihat bersuara beda dengan mereka atau ngerasani apalagi berani berdebat, dipastikan akan hilang dari peredaran. Mayatnya akan berdiri tanpa kepala di suatu tempat yang mudah disaksikan orang banyak. Lubang seluas 5 kali 5 meter dengan kedalaman yang sama sudah mereka siapkan di beberapa titik sudut kampung yang tak terlihat. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, mengerti lubang-lubang itu disiapkan untuk apa. Itu adalah calon kuburan massal yang mereka siapkan untuk orang-orang yang mereka anggap pembangkang atau mengusik kejayaan mereka. Hampir semua warga dusun Lembah Biru ikut menjadi anggota PKI, umumnya karena takut. Jika ada yang secara sembunyi-sembunyi melakukan ibadah sesuai keyakinan, maka sudah bisa dipastikan besoknya akan jadi mayat. Mayat tanpa kepala akan berdiri di lereng bukit di sekitar dusun Lembah Biru. Penduduk gempar dan menjadi semakin ketakutan.
Tersebutlah 5 keluarga yang tidak pernah bisa mereka sentuh. Itu adalah 5 keluarga yang berada di Masjid Kulon dan Masjid Wetan. 5 keluarga itu adalah keluarga keturunan Mbah Surodiko, yaitu orang yang babat alas Dusun Lembah Biru. Keluarga tempat Mbah Wir ngenger. Setiap kali ada yang berniat jahat, mereka pasti tertidur di emperan rumah. Paginya terbangun, tuan rumah yang membangunkan, atau mereka mengaku melihat macan putih berjaga di depan pintu. Karena hal ini, mereka lari terbirit-birit ketakutan. Ada juga yang mengaku melihat setiap sudut rumah dan pekarangan dijaga oleh buto atau raksasa dengan wajah menyeramkan. Siapapun yang berani mendekat pasti dicengkiwing, diangkat dengan jari, lalu dilempar jauh dari pekarangan. Kelima keluarga tersebut, berbagai usaha dilakukan oleh para pembesar PKI untuk menundukkan kelima keluarga tersebut, tetapi tidak pernah berhasil. Mulai menyewa pendekar pilih tanding sampai memakai cara halus dengan mengirim santet. Rupanya keluarga Mbah Surodiko memang bukan keluarga sembarangan. Ditambah lagi Mbah Wir yang ada bersama mereka. Seorang pendekar yang memiliki ajian rawa rontek secara terang-terangan menantang keluarga Mbah Surodiko, namun ia terjungkal hanya beberapa jurus saat menghadapi Mbah Wir lalu memohon ampun. Pembesar PKI di Dusun Lembah Biru tidak pernah menyerah. Kali ini mereka membuat perencanaan yang sangat matang, yakin bahwa kali ini akan mengubur mayat keluarga keturunan Mbah Surodiko. Oleh karenanya, lubang 5 kali 5 meter dengan kedalaman yang sama sudah disiapkan di beberapa titik. Mereka mengumpulkan 1000 pendekar pilih tanding yang direncanakan akan membinasakan kelima keluarga Mbah Surodiko. Seluruh isi dusun sudah mengetahui hal ini. Suasana menjadi sangat mencekam. Dusun yang tadinya sepi kini mulai ramai oleh kedatangan orang asing yang umumnya angkuh dan petantang petenteng. Ada yang bersenjatakan badik, pedang, tombak, keris, panah, pistol, dan senapan api. Ada juga yang tidak memiliki senjata. Konon, yang tidak memiliki senjata justru mereka lebih sakti karena konon mereka menyimpan senjatanya di dalam tubuh masing-masing. Mereka tinggal di rumah-rumah penduduk, membaur dengan masyarakat lokal. Tidak ada yang berani membantah saat mereka datang ke rumah warga lalu memutuskan untuk tinggal dengan warga. Jika berani menolak, mayat warga tersebut akan berdiri tanpa kepala keesokan harinya. Yang paling menyebalkan, mereka jadi tuan bagi setiap keluarga yang rumahnya mereka pilih untuk mereka tinggali. Warga hanya bisa pasrah, bersikap sangat hati-hati dalam tekanan dan ketakutan. Kekhawatiran selalu menyelimuti hari-hari mereka. Salah sedikit, nyawa mereka sebagai taruhan. Dusun Lembah Biru menjadi sangat ramai bagai kota baru. Kedatangan orang-orang yang umumnya berpenampilan seram dengan tingkah arogan, namun kelima keluarga Mbah Surodiko terlihat tenang dan biasa saja. Mereka mempersiapkan sesuatu, akan tetapi secara diam-diam bergerak tanpa diketahui siapapun. Dengan bantuan Mbah Wir, mereka menyebar mata-mata ke setiap sudut dusun. Mbah Wir mempergunakan gembolo geni bolo sewu. 1000 raksasa tak kasat mata sudah disebar mengawasi gerak-gerik musuh keluarga Surodiko. Informasi detail rencana eksekusi mati keluarga Surodiko juga sudah sampai ke telinga keluarga tersebut. Pembesar PKI merencanakan keluarga Surodiko akan dikepung oleh 1000 pendekar pilih tanding lalu akan dihabisi di tempat. Hari H sudah ditentukan. Setiap sudut dusun, jalan keluar dusun sudah dipasang penjaga sehingga tidak memungkinkan keluarga Surodiko untuk melarikan diri. Suasana dusun Lembah Biru semakin panas. Hawa terasa makin panas dan menyesakan. Tidak ada seorang pun yang berani kasakusuk. Jika sesama penduduk saling berpapasan, tidak ada yang saling memandang wajah apalagi bertegur sapa. Mereka berjalan dengan menundukkan kepala. Aktivitas mereka juga hanya seperlunya. Sebelum matahari terbenam, rumah-rumah penduduk sudah tertutup
pintu dan jendela sudah dikunci. Tidak ada seorang pun yang berani beraktivitas setelah matahari terbenam. Di malam hari sangat sepi seperti desa mati. Binatang malam pun seolah ikut takut. Tidak ada suara jangkrik atau burung hantu atau binatang lainnya. Tidak juga lolongan anjing, apalagi suara kucing. Rumah-rumah penduduk akan kembali terbuka saat matahari sudah menampakkan diri. Mereka mengumpulkan 1.000 pendekar pilih tanding yang direncanakan akan membinasakan kelima keluarga Mbah Surodiko. Seluruh isi dusun sudah mengetahui hal ini. Suasana menjadi sangat mencekam. Kemarahannya kali ini menggetarkan seisi alam. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Petir menggelegar bersahutan. Hujan lebat tiba-tiba mengguyur bumi. Pohon-pohon banyak yang tumbang, tercabut bersama akarnya. Suasana pagi yang biasanya sunyi senyap menjadi kacau. Penduduk berhamburan keluar rumah, lari menyelamatkan diri karena banyak dari rumah mereka yang tertimpa pohon. Sang pemilik rumah tengah, Sumila, terbangun karena hiruk-pikuk yang terjadi. Bukan seperti biasanya, terbangun karena suara bakyak yang dipakai Mbah Wir. Sumila tidak membuka jendela seperti biasa, tetapi melangkah ke pintu depan lalu membuka pintu. Di sana, dia melihat Mbah Wir sedang berdiri membelakangi pendopo. Mata Sumila menatap Mbah Wir untuk beberapa saat. Raut muka yang tadinya tenang terlihat murka. Sumila mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia menghela nafas panjang, melangkah mendekati Mbah Wir. Langkahnya agak tergesa, tetapi wajahnya begitu tenang. Murka di wajahnya telah tertahan langkah kakinya yang tergesa. "Mat, kamu ini sedang apa?" Suaranya lembut tetapi berwibawa. Seketika Mbah Wir tersadar dari amarah yang menguasai. Tangan yang tadi mengepal perlahan melepas kepalan. Wajah yang penuh kemarahan memudar menjadi rona malu dan rasa bersalah. Hujan perlahan mereda lalu berhenti sama sekali. Angin pun perlahan pulih seperti biasa menjadi angin pagi yang damai. Namun beberapa saat kemudian, saat Sumila berdiri tepat di depan Mbah Wir, tiba-tiba suasana menjadi sunyi senyap. Bahkan sisa air hujan yang akan jatuh dari pepohonan tidak jadi jatuh, berhenti di tempatnya. Waktu seolah berhenti. "Pangapunten Doro Putri. Mohon maaf Doro Putri." Wajah Mbah Wir tertunduk, sama sekali tidak berani mengangkat dagu apalagi menatap Sumila. "Marah boleh saja, namun mesti mampu mengendalikan, juga mesti memiliki belas kasih pada saudara dan para tetangga. Semua sudah sangat sengsara karena keadaan. Hatiku juga sakit karena tidak bisa membantu. Kok sekarang malah kamu tambahi dengan luapan amarahmu, dengan mengobrak-abrik kampung? Coba, apa manfaatnya?" Mbah Wir Kindar hanya menunduk malu, gemetaran mendengarkan Doronya berbicara panjang lebar. Tidak ada nada marah dalam setiap ucapan, tapi cukup membuat Mbah Wir ketakutan. "Sudah, sana berwudu, terus sholat jamaah subuh. Setelah itu, kau harus mengembalikan keadaan. Aku tidak mau tahu bagaimana caramu, yang penting semua harus kembali ke tempatnya. Aku kasih waktu 3 hari. Ince Doro Putri, sendiko dawuh." "Baik Doro Putri, sesuai perintah." Sumila berbalik melangkah masuk rumah. Suasana kembali seperti sedia kala. Udara berembus tenang. Titik air sisa hujan kembali jatuh. Mbah Wir masih memandang Doronya hingga pintu ditutup, kemudian melangkah pergi menuju sumur dan berwudu. Pagi itu, para penduduk justru seperti punya alasan untuk saling bertegur sapa dan saling membantu. Suasana menjadi mencair pagi itu. Mereka bergotong royong membantu para penduduk yang rumahnya tertimpa pohon, bersama-sama membersihkan jalan karena sebagian jalan juga tertutup terhalang oleh pohon yang tumbang. Ibu-ibu dan para anak gadis berkumpul di rumah-rumah yang terkena bencana, membantu memasak untuk para laki-laki yang bergotong royong. Hari itu adalah hari terindah bagi penduduk dusun Lembah Biru. Mereka seperti menemukan kembali kehidupan mereka yang telah menghilang sejak lama.
Setelah sekian lama, mereka bisa saling bertegur sapa dan bercengkrama tanpa rasa takut. Bawir membaur dengan penduduk ikut bergotong royong sekaligus pergunakan waktu untuk berkeliling dusun. Ada hal lain yang sedang Bawir kerjakan selain bergotong royong. Bawir sedang memantau secara langsung keadaan dusun Lembah Biru, lalu menandai beberapa tempat. Hari yang sangat sibuk telah berakhir. Senja membayang, para penduduk sudah kembali ke rumah masing-masing. Ada rona bahagia di wajah-wajah mereka. Meski masih tergambar lelah, namun cukup menjadi penawar bagi setiap hati yang telah lama dicekam kengerian. Walah, ya susah, ya senang, dusun morat-marit, ucap seorang ibu kepada suaminya saat keduanya telah di dalam rumah. Iya Bune, semua ada hikmahnya. Jika dusun tidak morat-marit, semua nggak akan kita berani saling menolong sambil bercanda seperti tadi. Pak Sutri itu tampak bahagia meski penat seharian kerja bakti, keduanya masih terus mengobrol santai menceritakan pengalaman bertemu warga. Sesuatu yang sejak lama tidak berani mereka lakukan. Senja telah menanggalkan Mega. Lelap dalam dekapan malam, warga dusun Lembah Biru telah masuk rumah menutup pintu dan jendela rumah rapat-rapat. Bawir berjalan menuju musola Masjid Kulon untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Suasana seperti biasa, masih sepi, hanya keluarga keturunan Basurodiko yang berjamaah. Namun ada yang beda malam itu. Bawir terlihat masuk dalam rumah utama. Pasti ada hal sangat penting hingga Bawir sowan ke rumah utama. Doro, mereka sudah menentukan hari H, ucap Bawir. Maksudmu piye Kemat? Tanya laki-laki di hadapannya. Tanggal di mana kita semua akan dihabisi, ucap Bawir menjelaskan. Laki-laki itu tampak tercekat mendengar ucapan Bawir. Wajah yang tadinya begitu tenang bak lautan berubah tegang. Giginya gemeretak menahan amarah. Rupanya Bawir sudah mengetahui bahwa seluruh keluarga keturunan Basurodiko akan dihabisi. Makanya sangat marah dan tidak dapat mengendalikan emosi kemarin malam. Beruntung Sumila bisa menghentikannya. Jika tidak, keadaan bisa jauh lebih buruk. Pastinya penduduk yang akan jadi korban. Bawir memang tidak pernah mampu menghadapi Sumila. Bukan karena kalah sakti, tetapi Bawir adalah orang yang ngugemi tata krama. Setinggi apapun kesaktian seseorang, mesti mengerti andap asor, apalagi terhadap pendoronya, orang yang telah memberinya perlindungan di saat orang lain menginginkan nyawanya. Mereka bahkan sudah menyiapkan lubang untuk mengubur kita semua, ucap Bawir selanjutnya. Laki-laki itu langsung berdiri mengepalkan kedua tangan. Kau harus menggantikanku ngimami untuk 7 hari ke depan. Aku akan masuk kamar tengah mulai malam ini. Siapapun yang bertanya tentang keberadaanku, sampaikan bahwa aku sedang kembabatan. Jedoro, Sendiko dawuh. Berundinglah dengan Manan. Atur strategi dengan benar, utamakan keselamatan orang banyak. Jedoro, Sendiko dawuh. Kau bertanggung jawab atas keselamatan rumah tengah. Rumah tengah ada Kang Sawedang, sedang rumah ini akan jadi tanggung jawabku dan Manan. Jedoro, Sendiko dawuh. Setelah Bawir menyampaikan kesanggupan, laki-laki itu masuk ruang tengah. Pada saat yang sama, seorang laki-laki yang lebih muda masuk rumah utama. Sugeng rawuh Doro, ucap Bawir menyambut laki-laki itu. Loh, Kang Mas Ujak mana? Tanya laki-laki itu. Pergi ke Mbambatan Doro. Bawir benar-benar menyampaikan sesuai pesan yang ditinggalkan. Manan tampak tersenyum, matanya tajam menatap ke arah pintu kamar tengah. Bawir juga tampak tersipu menyembunyikan senyumnya. Di dalam rumah utama, Bawir sedang berunding dengan Manan, ayah Sumila. Keduanya berunding dengan sangat serius karena permasalahan yang sangat pelik. Bukan hanya 5 keluarga keturunan Basurodiko yang terancam, tapi seluruh penduduk dusun Lembah Biru. Para pembesar PKI berencana menjadikan penduduk dusun Lembah Biru sebagai sandera. Jika mereka tidak bisa mengalahkan keluarga keturunan Basurodiko, maka mereka akan menekan dengan cara memenggal kepala penduduk satu persatu. Rencana yang licik, ucap Manan geram.
Bawir hanya tersenyum kecut menimpali kalimat Manan. Rupanya, para pembesar PKI sudah mulai bisa membaca kemampuan kita. Betul, Ndoro. Dari mata-mata yang disebar, saya mendapat informasi bahwa ada beberapa pembunuh bayaran mengundurkan diri setelah mengetahui bahwa kita yang mereka hadapi, entah karena sungkan atau karena takut. Mungkin juga mereka sudah mengukur kemampuan sendiri, mengerti bahwa tidak mungkin mengalahkan kita lalu mengundurkan diri. Bisa jadi, Ndoro. Masalahnya, saya tidak bisa langsung memagari rumah-rumah penduduk dengan pagar gaib karena banyak dari pembunuh bayaran tinggal bersama mereka. Pagari saja semua rumah penduduk, lalu kirim pesan rahasia, sampaikan apapun yang terjadi. Mereka tidak boleh keluar rumah. Ndoro, Sendiko dawuh. Pembicaraan berakhir dengan keputusan bahwa mereka akan menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Selebihnya mereka hanya bisa pasrah marang Gusti. Setelah itu, Bawir meninggalkan rumah utama. Manan tampak berdiri di depan pintu, menatap Bawir hingga hilang dari pandangan. Bawir mulai bergerilya keliling dusun Lembah Biru, memberi pesan rahasia kepada setiap rumah agar di hari yang sudah ditentukan sebelum matahari terbenam tidak ada satupun keluar rumah apapun yang terjadi, apapun yang mereka dengar, atau jika ada yang berteriak minta tolong sekalipun, mereka harus tetap tinggal di dalam rumah karena rumah sudah dipagari dengan pagar gaib. Jika mereka keluar, maka sama saja mengantar nyawa. Hampir pagi ketika Mbah Wir menyelesaikan semua tugasnya, lalu kembali ke rumah dan langsung pergi ke sumur untuk berwudu. Seperti biasa, suara bangkiak yang dipakainya membangunkan Sumila. Hari itu berlalu seperti biasa. Terlepas dari semua yang Mbah Wir lakukan tiap hari, ada hal lain yang tiap hari Mbah Wir lakukan sebagai manusia biasa. Mengurus sawah dan kebun juga ngangon. Mbah Wir memiliki beberapa kerbau dan kuda yang harus diurus. Ada tugas lain yang harus dilakukan tiap pagi dan sore, yaitu naik pohon kelapa untuk mengambil nira. Ada 50 pohon yang mesti diambil niranya tiap hari. Malam ini adalah hari H yang sudah direncanakan oleh pembesar PKI untuk menghabisi seluruh keturunan keluarga Mbah Surodiko. Tanpa diketahui oleh PKI, kelima keluarga keturunan Mbah Surodiko seluruhnya sudah berkumpul di rumah tengah. Di rumah tengah, suasana seperti biasa, sepi. Meski semua keluarga berkumpul, tidak ada satupun yang bergerak apalagi berbicara. Semua orang sedang tenggelam dalam semedi. Termasuk anak-anak juga duduk bersila dan memejamkan mata. Tidak ada seorang pun yang bersuara. Mbah Wir seperti biasa duduk di pendopo sambil menikmati rokok kelobotnya. Asapnya mengepul memenuhi udara lalu menghilang ditelan kegelapan. Suasana dusun Lembah Biru juga sepi mencekam. Semua rumah tertutup rapat. Tidak ada yang berani menyalakan ubli, lampu minyak yang dibuat secara tradisional. Layaknya desa mati, seluruh penduduk diam meringkuk di dalam rumah masing-masing. Dalam ketakutan mereka memeluk erat anak-anaknya. Air mata mereka mengalir tanpa suara. Binatang malam pun diam 1000 bahasa. Mereka bersembunyi di kegelapan malam tanpa berani bersuara. Alam seolah ikut terbawa dengan suasana malam itu, dingin dan berkabut. Udara yang berhembus serasa menusuk tulang sumsum. Aroma harum bunga kopi yang biasanya selalu ditunggu-tunggu justru menjadi pertanda bahwa malam berjalan begitu lamban. Semua berharap bau harum bunga kopi segera pergi, karena jika bau harum bunga kopi pergi, matahari pasti telah tinggi. Rembulan pun tampak tertutup awan gelap hingga tak mampu menyinari alam dusun Lembah Biru. Lembah Biru biasanya sumringah oleh sinarnya. Di rumah salah satu pembesar PKI sudah riuh oleh suara para pembunuh bayaran. Mereka sudah berkumpul, sedang bersiap untuk melakukan aksi. Rumah besar itu, rumah joglo dengan pendopo luas di depannya, dengan halaman juga sangat luas mengitari area rumah. Para pembunuh bayaran sudah berbaris sebagai pasukan perang yang siap bertempur. 50 ke belakang, 20 ke kiri. Sang kepala pasukan bernama Lacip memberi tanda dengan cara meletakkan jari telunjuk di depan bibir.
Semua orang yang sedari tadi memperhatikan gerak-geriknya langsung terdiam. Lacip lalu membisikkan ke telinga salah satu pembunuh bayaran yang berdiri paling depan, paling ujung sebelah kanan. Laki-laki itu mengangguk lalu berbisik kepada laki-laki di sebelah kiri dan belakangnya, begitu seterusnya. Pesan itu terus berpindah hingga seluruh anggota pasukan menerima pesan yang dibisikkan oleh Lacip. Lewat tengah malam, mereka mulai bergerak meninggalkan halaman rumah Lacip, bergerak masuk dusun Lembah Biru dari arah utara, menyeberangi rel kereta api. Dusun Lembah Biru dan desa Telaga Mukti dibatasi oleh rel kereta api yang menghubungkan kota Surabaya dan kota Banyuwangi. Sedang rumah Lacip berada di desa Telaga Mukti. Mereka bergerak diam-diam, akan tetapi langkah kaki mereka terdengar jelas memecah kesunyian. Selain karena jumlah mereka, malam itu memang benar-benar senyap, mencekam. Mereka bergerak menuju Masjid Wetan. Ada rumah yang berjajar di sana. Dua rumah joglo dengan pendopo yang terletak di antara kedua rumah agak maju ke depan. Jalan menuju masuk halaman rumah sangat luas. Pekarangan luas sekitar 5 hektar dipagari oleh pagar bambu yang dipotong rapi sekitar 0,25 meter, sangat pendek. Dilabur cat putih yang terbuat dari gamping. Bambu dijajar, ditanam di dalam tanah berjarak sama 0,25 meter. Digapit, ditempeli oleh bambu yang dibelah lalu dirapikan berjejer dua atas bawah, juga dilabur di zamannya. Di dusun yang terpencil seperti Lembah Biru, pagar bambu itu sudah sangat menawan, terlihat rapi dan anggun. Lacip dan pasukannya memasuki halaman dengan aman tanpa kendala. Mereka langsung mengepung kedua rumah itu. Namun saat Lacip hendak menginjakan kaki di undakan pendopo, tiba-tiba dia terpental jauh ke halaman. Semua orang tampak terkejut. Sedetik kemudian, belum sempat Lacip bangun, tiba-tiba entah dari mana asalnya, macan putih sudah berjalan mengitarinya. Lacip semakin terkejut. Begitupun semua orang yang ada di situ. Namun tak tampak takut sama sekali dalam wajah Lacip. Sudah kuduga, pasti kau yang akan ada di sini, ujar Lacip kemudian sambil berdiri, nadanya sombong dan menantang. Katakan pada bendoromu untuk keluar. Aku tidak ada urusan denganmu, ucap Lacip lantang. Macan putih itu mengaum dengan keras sebagai jawaban atas ucapan Lacip. Suara aumannya memekakan telinga, menggema, memecah kesunyian. 1000 orang pasukan yang dibawa Lacip berasal dari latar belakang yang berbeda. Orang-orang yang punya kemampuan yang berbeda. Hampir separuh dari mereka berteriak kesakitan sambil menutup telinga. Ada beberapa orang yang langsung muntah darah lalu limbung tak sadarkan diri. Sebagian lagi ada yang dari telinga, mulut, hidung, pori-pori mengeluarkan darah tapi masih sanggup berdiri. Ada juga yang tampak sangat kesakitan, tapi tidak ada tanda-tanda luka fisik. Sisanya langsung duduk bersila memejamkan mata. Sementara Lacip masih berdiri tegak, tertawa terbahak-bahak. Hanya segitu kemampuanmu, macan putih, hah? Kali ini tanpa babi bu, macan itu langsung menyerang Lacip. Terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Macan putih mulai tampak terdesak, beberapa kali tersungkur saat beradu kekuatan dengan Lacip. Hingga akhirnya Lacip melakukan pukulan telak yang tidak mampu dihindari. Macan putih itu tumbang, terkapar muntah darah. Saat terkapar, wujudnya berubah menjadi seorang pemuda tampan berpakaian serba putih. Pemuda itu berusaha bangkit, tapi Lacip tidak memberinya kesempatan. Lacip kembali menghajarnya. Lacip seperti orang kesetanan menghantamkan setiap tinjunya tanpa perlawanan yang berarti. Pemuda itu berusaha menahan serangan Lacip dengan kedua tangan. Lacip kembali tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, aku tidak ada urusan denganmu. Kau malah menantangku. Sekarang kau tak akan kuampuni. Lacip mencabut senjata, mengayunkan tinggi-tinggi siap memenggal kepala pemuda itu. Tapi sebuah suara yang mencegahnya. Gak malu apa? Hah? Kau membunuh harimau yang sudah sekarat. Tidak kau bunuh, dia juga bakal mati. Lacip menghentikan niatnya, kembali menyarungkan senjatanya. Wir, luar. Jangan bersembunyi di ketiak tuanmu. Aku kenapa mesti menggubris dirimu? Sedang bersantai di emperan, menikmati rokok lobot.
Apa kau nggak tergiur? Setelah Mbah Wir menyelesaikan kalimatnya, Lancip langsung balik badan meninggalkan halaman rumah keluarga Surodiko. Seluruh pasukan mengekor di belakangnya, tergesa menuju rumah tengah. Langkahnya setengah berlari, jelas dengan amarah yang meluap-luap, sementara seperempat dari pasukannya terluka parah. Langkah mereka tertatih mengikutinya. Bawir sedang leye-leye sambil menikmati rokok lobot ketika Lacip dan pasukannya memasuki halaman rumah tengah. Bawir sama sekali tidak bergeming, mengacuhkan kehadiran Lacip dan pasukannya. Merasa diacuhkan, Lacip berang, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Bawir. Namun, rumah sudah dipagari dengan pagar gaib, sehingga tidak ada satupun yang mampu menginjakan kaki di undakan pendopo. Setiap kali kaki mereka hendak menyentuh undakan pendopo, pasti terpental. Akhirnya Lacip sendiri yang maju. Rupanya dia pun mengalami nasib yang sama. Lacip mencoba membuka pagar gaib tetapi tidak berhasil. Beberapa anak buahnya yang memiliki kekuatan supranatural juga bergabung. Itu pun tidak banyak membantu. Akhirnya mereka menyerah. Lacip yang besar mulut dan arogan berteriak, "Keluarlah, Wir! Jangan bersembunyi di dalam kurungan seperti katak dalam tempurung." Bahwir terkekeh mendengar ucapan Lacip. "Awakmu keliru, Cip. Bertamu kok tidak mengucap salam. Tentu saja tidak dibukakan pintu." Setelah menyelesaikan ucapannya, Bahwir beranjak meninggalkan tempat duduknya, berjalan menuju halaman. Tersenyum ramah menatap Lacip dan pasukannya, sementara wajah orang-orang yang ditatapnya adalah wajah-wajah garang penuh amarah dan kebencian. "Ada apa? Kok pada cemberut? Bertamu kau sambil memedam amarah, hah?" Bawir kembali terkekeh. "Sudah, tidak usah banyak bacot." Lacip menimpali sambil memberi isyarat kepada pasukannya untuk menyerang. Pertempuran pun pecah, jelas sangat tidak seimbang. Pertarungan yang tidak seimbang itu berlangsung beberapa lama. Memang belum ada satu orang pun dari mereka yang berhasil menyentuh tubuh dari Bawir. Namun terlihat Bawir mulai terdesak. Sepeminuman teh telah berlalu. Mereka masih terus bertarung dengan sengit. Bawir mulai kewalahan hingga suatu ketika senjata salah satu dari mereka hampir saja membabat pundak Bawir. Namun tiba-tiba pembunuh bayaran itu mengerang kesakitan. Senjatanya lepas dari genggaman. Lengannya tertembus anak panah berlumuran darah segar. "Dewi Larasati," ucap Bawir sambil menoleh mencari arah datangnya anak panah. Sumila sudah berdiri di bibir undakan pendopo sambil memegang busur. Perempuan cantik itu melangkah perlahan menuju medan pertempuran sambil menghunus busur. Siapapun yang berani mendekat pasti tertembus anak panah. Sumila terus merangsek medan pertempuran. Siapapun yang menghadangnya pasti terjungkal. Umumnya mereka hanya sengaja dilumpuhkan. Sumila tidak mengarahkan anak panah ke jantung maupun kepala. Ada yang tertembus tangan dan kakinya, ada juga yang tertembus bahunya, ada juga di paha. Sumila terus maju mendekati Bahwir. Perempuan cantik itu jelas sedang melindungi Bahwir. Saat Sumila tepat berada di depan Bahwir, tiba-tiba suasana menjadi sunyi senyap. Waktu seolah berhenti, orang-orang terhenti bergerak terpaku di tempatnya. Ada yang sedang meloncat di udara, ada yang sedang menghunus senjata, ada yang sedang terjengkang, tersungkur, dan lain sebagainya. Lacip melotot menahan amarah. Alam pun membisu, membeku di tempatnya. Hanya Bahwir yang masih bernafas, ngos-ngosan menunduk tidak berani mengangkat kepala. "Kenapa kau bermain-main dengan nyawa? Apa nyawamu sudah tidak ada harganya? Kalau memang nyawamu tidak berharga, untuk apa dulu melarikan kemari? Kenapa tidak kau serahkan saja nyawamu kepada 50 orang-orang yang memburumu?" Sumila mengajukan setiap pertanyaan dengan amarah yang meluap-luap. Bahwir tertunduk, wajahnya bersemu merah, malu, bercampur sungkan mendengar Sumila memarahinya. Ingin menjawab, tapi rupanya lidahnya keluh. Kewibawaan Sumila benar-benar membuat bibirnya seperti dijahit. Namun Sumila mampu membaca pikiran Bahwir. "Maksudmu cuma main-main. Tapi kamu lupa,
yang kau hadapi 1000. Sumila tiba-tiba mengarahkan busurnya ke dada Mbah Wir, lengannya gemetaran, berusaha menahan agar anak panah tidak terlepas. Keringat dingin membasahi tubuh Mbah Wir. Kekuatan busur dan panah di tangan Sumila bisa membuat dadanya pecah jika terlepas. Apalagi dengan amarah yang membuncah, tubuhnya bisa menjadi kepingan dan tidak dikenali. Dak! Anak panah itu akhirnya terlepas, kaki Mbah Wir langsung lemas, tubuhnya tersungkur. Mbah Wir ambruk, tercekat beberapa saat, meraba dadanya. Saat menyadari dadanya tidak terluka, panik, meraba mencari bagian tubuhnya yang terluka, dan saat menyadari seluruh tubuhnya masih utuh, Mbah Wir semakin menyadari siapa sesungguhnya Sumila. Detik-detik terakhir, Sumila berubah pikiran. Lalu anak panah dilepaskan ke udara, membentur pagar gaib, menimbulkan medan magnet dan suara ledakan. Mbah Wir tetap menunduk, tidak menyangka Sumila mengampuninya. Mat, bersiaplah. Mate Aji Gempolo Geni Bolo Sewu. Perintahkan untuk nyengkiwing orang-orang yang masih sehat. Buang mereka ke jurang di sisi selatan Gunung Raung. Namun aku menginginkan mereka tetap hidup. Jindoro, Sendiko dawuh. Ingat, kita tidak memiliki hak atas nyawa mereka. Nyawa sepenuhnya kewenangan yang maha kuasa. Mereka tidak akan bisa keluar dari jurang itu kecuali mereka memiliki keikhlasan. Jendoro, Sendiko dawuh. Yang terluka tinggalkan saja. Jendoro, Sendiko dawuh. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Mbah Wir langsung bersila. Sumila balik badan sambil mengibaskan tangan, berjalan pelan menuju pendopo. Saat kaki Sumila menginjak undakan pendopo, suasana kembali seperti semula. Mereka tampak kebingungan, tidak mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Belum sempat mereka keluar dari kebingungan, tiba-tiba tubuh mereka sudah dicengkiwing oleh raksasa dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mereka tidak tahu dari mana raksasa-raksasa itu berasal. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada 1000. Masing-masing nyengkiwing satu orang, lalu membawa orang-orang itu berlari ke arah utara, ke arah Gunung Raung. Jelas mereka tersiksa dibawa berlari. Saking cepatnya mereka berlari, udara yang berhembus menjadi sangat kencang seperti badai. Mbah Wir membuka mata, berdiri, lalu beranjak dari tempatnya menuju pendopo. Orang-orang yang terluka juga dicengkiwing, tetapi tidak dibawa ke jurang. Mereka hanya dibuang di belantara Raung sebelum jurang selatan. Satu persatu para pembunuh bayaran yang masih sehat diletakkan ke dalam jurang-jurang itu, sangat dalam. Sejauh mata memandang, tak dapat mencapai dasar jurang. Jika pohon yang paling besar di hutan belantara Raung dipotong lalu jatuh ke jurang, maka suaranya saat mencapai dasar jurang tidak akan terdengar. Jurang selatan sesungguhnya sebagai tameng dan penyelamat bagi orang-orang yang tinggal di sebelah timur selatan Gunung Raung. Jika Gunung Raung dandan lalu mengeluarkan lahar, maka lahar itu akan mengalir melalui jurang hingga tidak akan meluber ke perkampungan. Lahar akan berjalan dengan tenang menuju muara. Di dalam jurang terdapat air terjun. Dari air terjun mengalir membentuk sungai. Sungai ini mengairi ribuan hektar sawah dan kebun di bawahnya hingga sampai laut selatan. Sungai ini juga melewati lembah biru. Sekarang sungai ini menjadi sumber air bagi jutaan warga di bawahnya, disalurkan melalui pipa-pipa menuju desa dan kota di sekitarnya, baik yang dibangun oleh swasta maupun pemerintah. Untuk mencapai air terjun harus menembus pekatnya belantara lalu membuat jalan sendiri menuruni jurang. Jika orang biasa dan tidak memiliki ilmu kanuragan ataupun linue harus membawa peralatan lengkap karena jika tergelincir maka nyawa taruhannya. Setelah menuruni jurang untuk bisa mencapai air terjun yang paling besar dan paling tinggi harus menyeberangi sungai berkali-kali, melewati beberapa air terjun lainnya yang lebih pendek. Bagi yang beruntung dan memiliki keberanian bisa menaiki tebing untuk mencapai gua di balik air terjun yang paling besar. Di situ juga ada air terjun kecil-kecil yang sangat indah. Dari keterangan orang yang pernah ke sana dan pengalaman pribadi saat menyeberang sungai, hitungannya berbeda antara satu orang dan yang orang lainnya.
Ada yang mengatakan menyeberang 7 kali, ada yang mengatakan menyeberang 11 kali, ada yang bilang 17, bahkan ada yang bilang 21 kali. Dari pengalaman pribadi 3 kali ke sana, hitungan memang berbeda. Semakin bernafsu untuk cepat sampai, maka akan terasa lebih jauh. Medan terasa lebih berat. Apalagi jika dicampur dengan grundel, mengeluh, tidak berkesudahan, maka akan sulit mencapai air terjun. Orang-orang ini diletakkan di bagian terdalam, bagian terasing, daerah yang tidak pernah dijamah oleh manusia, sisi paling gelap dari jurang. Sisi di mana hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa keluar dari sana. Seperti yang dikatakan Sumila, jika ingin keluar dari jurang, harus benar-benar berserah dan mampu memahami bahwa dirinya telah bersalah lalu merefleksikan diri. Hanya orang-orang yang mampu menguasai Joyo Sukmo yang akan keluar dari sana. Ucap Sumila, jika masih ada sedikit saja sifat aku di dalam hatinya yang percaya bahwa dia mampu keluar dari sana, atau sedikit saja dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan akan bisa keluar dari sana, maka dia tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Itu artinya dia akan menjadi penghuni abadi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nasura 2101, luar biasa ya. Dan jadi Mbak Nay ini adalah salah satu penulis hebat yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dan kisah tadi itu, jadi saya itu kayak terpacu terus. Saya pengen mencoba santai tapi nggak bisa, kayak masuk ke dalamnya. Luar biasa, banyak sekali. Jadi kita akan terus memberikan variasi ya buat teman-teman ya. Jadi agar tidak terlalu monoton, dan Nasura ini memang memiliki keunikan sendiri dalam kisah-kisahnya. Dan ini merupakan kisah nyata, tapi memang belum pernah diceritakan ya, untold story, dan keren banget kisahnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang yang suka membaca ya, yang suka membaca bisa mengunjungi karya karsa dari Nasura 2101, karena di situ tulisannya banyak sekali dan keren-keren banget. Dan salah satu ciri khas dari Nasura 2101 adalah yang saya suka ya, banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua zaman dulu yang bisa kita ambil, yang mana sekarang sudah mulai agak punah ya, yang tidak diturunkan. Dan sebenarnya diturunkan sih ya, tapi kitanya aja sih mungkin yang malas menjalaninya. Dan overall kisahnya keren banget. Semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor, dan lebih khususnya kepada para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan sekali lagi semangat berkarya terus ya Mbak Nay ya, Nasura 2101, lahirkanlah terus karya-karya terbaiknya dan ditunggu untuk dikisahkan di dalam channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi di sini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu mensupport kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga ya di-share videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur ya. Dan buat yang belum subscribe atau yang memang sudah lama ikut tapi ternyata oh ya lupa belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo Bercerita ini, channel Ilo Bercerita akan upload di setiap malamnya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah pribadi ya, yang diangkat dari kisah nyata, jadi kisah pribadi itu bisa yang dialami diri sendiri, yang bisa dialami oleh keluarga ataupun teman, apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, yuk bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar, karena memang butuh waktu ya untuk penggarapannya agar bisa lebih dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena
Saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.